ibnu bintil Mailak wa nadratun minhu in sahhat ala ahadin bi'aini wuddin bi'idhnillahi tuhyihi wa idha ahabbaka al-arifu billahi ahabbaka rabbuk qala li ba'du ikhwani fillahi min ahli saybuni wa tarim in batat ili akhi ud'u li anna Allah yaj'aluni minal mahbubina indah fa inni ra'aitu mahabbatal walid li waladihi tu'mihi wa tusimu an uyubih hatta yara khata'ahu sawaban qalu hatta al maula jalla wa ala yaghfiru dhunuba allati bainahu wa baina mahbubi fil akhirah wa amma dhunubu allati li ghairihi wa la budda fiha min al musamaha aw al qisas fayutli'u Allah ta'ala man lahu al haqqu wa dhalama ala manzilatin 'aliyatin fil jannah fayaqulu liman ya rabbi hadhil manzilah fayaqulu lahu hadhihi liman adda thaman wa huwa sahlun 'alaika ay an ta'fu an fulani alladhi dhalamaka wa hiya lak faya'fu anhu wa dzakaru anna sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ah sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban li Quraisyin bi khabarihim yukhbiruhum fihi bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabi ma hadha ya Hatib faqala la ta'jal alayya ya Rasulullah inni kuntum ra'an mulsagan fi Quraisyin wa lam akun min anfusiha wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum gharabatin yahmuna biha ahlihim wa abwalahum bi Makkah fa ahbabtu idza fatani dhalika minan nasabtihim an aslani'a ilaihim yadan yahmuna biha gharabati wa ma fa'altu dhalika kufran wala irtidadan an dini faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum faqala Umar ibn al-Khattab da'ni ya Rasulullah adrib unuka hadzal munafiq faqala sallallahu alaihi wasallam innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli badrin faqalu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ila akhir magala radhiyallahu anhu wa disebutkan oleh Ibnu bintil Mailak dalam kalam salaf ini ya, satu pandangan yang sah diberikan oleh seseorang karena pandangan itu cinta dengan izin Allah Ta'ala, maka pandangan itu akan menghidupkan hati kita. Anda memandang seorang wali atau Anda dipandang oleh seorang wali karena Anda pandangan Anda cinta dengan wali tadi, atau si wali tersebut cinta dengan Anda saat dia memandang Anda, maka itu akan menghidupkan hati Anda. Itu penting gitu ya. Bi'aini wuddin bi'idnillahi tuhyi. Jangankan wali, Anda memandang seorang mukmin biasa saja, Anda dengan pandangan cinta saat Anda memandang seorang mukmin dengan pandangan cinta, maka pandangan tadi itu akan menyebabkan hatinya si mukmin yang Anda pandang itu akan jadi hidup. Begitu pula saat dia memandang wajahnya Anda sama. Terkait atau terlepas daripada pandangan tersebut menjadikan seseorang jadi sakit nanti. Karena dikatakan ala innal aina haq wa innal jannata haq wa innan nara haq wa innal aina haq. Kata Rasulullah, surga itu hak, neraka itu hak, pandangan mata itu juga hak. Artinya seseorang terkena pandangan mata itu benar. Ada salah seorang wanita ketika berjalan di depan Rasulullah dengan badan yang penuh dengan luka. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasihan orang perempuan itu, badannya sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka, lebam begitu, tidak sembuh-sembuh. Kata Rasulullah SAW, itu perempuan terkena ain, terkena pandangan mata. Karena mungkin jelitanya, cantiknya, sehingga mungkin karena dia jadi primadona, semua laki-laki itu memandang dia begitu sampai jadi dia sakit. Begitu pula Anda, ya, ketika Anda seorang laki-laki, Anda dipandang oleh laki-laki lain atau wanita, atau seorang anak bayi biasanya. Anak bayi itu kalau sekarang ada anak bayi digendong sama ibunya atau sama abahnya, ditunjukkan sama tamunya begini, lalu tamunya mengatakan, lucunya anak bayi ini, sakit ini anak. Maka yang menjadikan penghalang Anda untuk tidak sakit itu adalah dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah, La quwwata illa billah. Itu pintu daripada penyakit ain, pintu penyakit ain. Atau dengan ucapan A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu diijazahkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi Asghaf. Saya dapatkan ijazah ini dari mertua saya Al-Habib Saleh bin Ahmad bin Hadi. Saya ijazahkan kepada antum semuanya. Qabilna ijazah. A'udzu bikalimatillahi tammah
min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi kalau Anda lihat anak kecil, ucapkan doa itu dulu, baru kemudian tunjukkan sama tamunya. Tidak apa-apa. Itu namanya nadratun minhu insahat ala ahadin bi'aini wuddin bi'idnillahi tuhyihi. Kalau orang biasa saja memandang sahabatnya bisa menghidupkan hati seseorang jadi seorang yang beriman kok, apalagi pandangan guru, apalagi pandangan seorang wali Allah. Wa idza ahabbakal arif ahabbaka rabbuk. Kalau seorang arif billah itu cinta sama kamu, maka berarti Tuhanmu cinta sama kamu. Rasulullah cinta, Allah Ta'ala akan cinta sama kamu. Karena orang arifin billah di kota Sewon dan kota Tarim, mereka mengatakan in batad iliya akhi ud'uli an yaj'alani minal mahbubi. Wahai saudaraku, kalau engkau ingin mendoakan aku, saya minta satu doa saja, tidak usah banyak-banyak. Doakan saya menjadi orang yang dicintai sama Allah. Saya tidak minta yang lain. Doakan supaya saya menjadi kecintaan Allah, mahbub indallahi subhanahu wa ta'ala. Karena saya melihat cintanya seorang ayah hatta yara khata'ahu sawaban, sampai si ayah atau orang tua itu kalau lihat anaknya berbuat kesalahan, dia akan katakan anak saya nggak salah, walaupun anaknya salah. Tapi karena sang ayah atau ibu tadi itu cinta kepada anaknya, mau salah mau tidak salah, dia katakan anaknya benar. Itulah namanya pandangan apa? Pandangan cinta. Galu hatta al-maula jalla wa ala yaghfiru dzunuba allati bainahu wa baina mahbubi. Begitu pula halnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak mandang dosa hambanya kalau hambanya menjadi kecintaan Allah, gitu ya. Yaghfiru dzunuba allati bainahu wa baina mahbubihi fil akhirah. Wa amma dzunub allati li ghairihi wala budda fiha minal musamaha abil qisas. Kalau dosamu antara engkau dengan Allah Ta'ala, selama kau dicintai sama Allah Ta'ala, diampuni sama Allah. Kecuali dosa antara kamu dengan kamu, antara Anda dengan saudara Anda. Ini dosa gak bisa diampuni sama Allah, kecuali harus qisas dan harus minta maaf. Jadi kalau Anda sekarang pernah ngerasani orang, gak bisa Anda waktu nanti Idul Fitri 00 ya, lahir batin ya mas, lahir batin, nggak bisa. Anda harus menyebutkan saya pernah ngerasani Anda, saya minta halalnya. Di mana ngerasaninya? Ya satu kali waktu barangkali keperucut lisan saya pernah, itu saya lupa, saya pernah merusak kehormatan Anda, saya mohon maafnya. Ya sudah, tidak apa-apa, sah, tidak apa-apa. Atau Anda pernah menzalimi uangnya, Anda harus balikkan uangnya. Anda pernah menyakiti apa, harus ya Anda minta halalnya dengan dia. Fayudri'ullahu ta'ala minal khalaq wa dhalama ala manzilatin ilaihi fil jannah. Sampai katanya kalau ada orang itu punya bertengkar dengan saudaranya, artinya saudaranya pernah menzalimi dia. Orang yang pernah menzalimi tersebut, atau orang yang zalim dan orang yang dizalimi tersebut, nggak sampai kemudian meminta maaf yang menzalimi, keburu yang zalim meninggal, yang dizalimi meninggal. Ini repot ini, ya enggak? Yang zalim meninggal, yang dizalimi juga meninggal. Belum minta maaf ini waktu di dunia. Nah, itu nanti di akhirat dihisab sama Allah. Jadi makanya repot ini. Makanya sebelum dia meninggal, maafkan saja sudah. Nah, kalau sebagian habaib atau masyayikh atau kita ikhwan ini, ahli Indonesia ini kalau meninggal kan biasanya ada yang ceramah di atas kubur itu dengan mengatakan, mari kita sama-sama mengatakan samahna, kita maafkan, kesalahannya kita ampunkan. Ya sudah, kita kemudian sepuro, ya 00 begitu. Supaya artinya mungkin ada permasalahan yang terkait sama dia, sengaja atau enggak sengaja, itu sama Allah Ta'ala dihilangkan dia begitu. Ini ceritanya kata Rasulullah, ada dua orang saudara, yang satu zalim, yang satu menzalimi, belum sampai mereka minta sepuronya, belum sampai dia minta maafnya, meninggal dunia. Fayaqulu liman ya Rabbi, kalau dikatakan Allah Ta'ala kemudian fayudri'ullahu man lahul haqqu wa dhalama ala manzilatin aliyah. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang yang mazlum, orang yang dizalimi, ditunjukkan sama Allah Ta'ala apa itu? Yaitu istana surga. Ditunjukkan istana surga. Itu loh. Kau lihat istana surga enggak? Yang mazlum, yang dizalimi ini melihat, ya Allah, katanya begitu dia lihat istana yang agung, istana yang tinggi, istana yang megah, yang mewah, yang luar biasa ini, dia berkata kepada Allah, fayaqulu liman hadza ya Rabb? Buat siapa ini istana? Liman hadzal qasr ya Rabb? Istana ini buat siapa? Fayaqulu liman addaz zaman. Ini istana buat orang yang bisa bayar. Dapat ini istana di surga ini. Tapi surga yang tingkatnya mungkin lebih lagi. Kau dapat surga,
tapi kau dapat yang lebih layak daripada ini, yaitu ini. Ya Allah, milik siapa ini? Ini buat orang yang bisa bayar. Kalau kamu bisa bayar, kau dapat ini. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah bisa saya bayar? Sahal alaik. Kau bayar ketika seperti kau waktu dulu punya muamalah di dunia. Bisa nyicil, bisa apa, bisa ini. Mudah buat kamu untuk bisa bayarnya. Bagaimana ya Allah? Anta'fu fulanan alladzi zalama. Bayarnya, maafkan fulan yang pernah menzalimi kamu. Itu fulan pernah menzalimi kamu dulu waktu di dunia, dan kamu belum memaafkan. Sekarang maafkan dia, kau dapat itu. Ya. Wa huwa lak faya'fu anhu. Lalu kemudian dimaafkan oleh si yang mazlum tersebut, dan dia mendapatkan istana surga. Dulu juga ada sahabat Nabi yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah ini sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah ada satu perkara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya pada suatu saat Hatib ibn Abi Balta'ah ini melakukan satu perbuatan atau satu muamalah begitu yang membuat hati sahabat Umar ibn al-Khattab ini marah dengan Hatib. Sampai kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya yang akan mukul lehernya. Saya akan penggal ini munafik. Ini orang munafik ini, Hatib ibn Abi Balta'ah. Saya akan penggal lehernya ya Rasulullah, biar dia tahu rasa. Tidak mengganggu kamu lagi ya Rasulullah. Da'ni ya Rasulullah an adrib unuga hadzal munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la, jangan kau penggal lehernya. Jangan kau sakiti dia. Jangan kau lukai dia. Innahu syahida badran. Dia pernah menyaksikan perang Badar. Wa mayudrika la'allallahi tala'a ala ahli badrin. Barangkali kamu nggak tahu, Allah itu pernah menampakkan wajahnya kepada ahli Badar, kepada sahabat-sahabat yang pernah menyaksikan perang Badar. Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah apa yang kau inginkan, aku ampun ke semua dosa-dosamu. Lah ini Hatib salah satunya. Jadi kamu jangan nyakiti dia. Sampai juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabatnya, ketika ada satu orang datang kepada Nabi, kemudian mencekik leher Rasulullah begini, kerahnya Nabi diambil begini, dicekik Rasulullah dengan mengatakan, i'dil ya Muhammad. Kemudian datang beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan kami yang akan mukul ini orang ini kurang ajar sama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan apa yang ingin dia lakukan, biarkan. I'dil ya Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad kemudian dia memberikan uangnya kepada sahabat tersebut, atau orang, bukan sahabat ya, orang tadi ini diberikan apa yang diinginkan, dipenuhi sama Rasulullah. Lalu dia kemudian keluar menjauh daripada Rasulullah begini. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan kami yang akan mengejar itu orang dan akan kami pukul dia. Kata Nabi, jangan. Permisalan aku dengan dia itu seperti aku ini pemilik onta dan dia adalah ontaku. Kalau sekarang ada seekor onta yang keluar daripada pemiliknya, lalu kemudian onta tersebut lepas dari pemiliknya, dikejar oleh kalian, kira-kira onta tersebut akan lari apakah semakin mendekat? Semakin lari nanti. Sahabat-sahabat ini seakan-akan akan mengejar ini onta. Onta, jangan lari, jangan lari. Pemilikmu di sini. Bukan semakin dekat ini onta, maka semakin apa? Semakin lari. Lah aku ini seperti halnya pemilik onta. Biarkan aku yang paham bagaimana ontaku ini. Nanti akan aku kasih makan dia akan kembali ke pangkuanku. Dan aku akan rahmati dia, aku sayangi dia, aku akan berikan santunan kepada dia. Kalau sampai nanti kalian membunuh dia ada di neraka gara-gara dia kurang ajar sama aku. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidil Hakim mengatakan, orang itu kalau sayang dengan orang lain, dia punya akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala mudah-mudahan merahmati kita.